ucapkan terima kasih sebelumnya buat semua teman-teman semua yang menanggapi vlog saya sebelumnya tentang perilaku dari DC Kredivo, dan saya berharap semoga OJK dan pihak Kredivo menanggapi perilaku dari DC-nya dan agar lebih baik lagi ke depan dalam menagih, sekalipun untuk menagih mereka yang galbay ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ada seorang nasabah lagi teman kita yang berusaha untuk melunaskan pinjolnya, tetapi hal ini terjadi pada dirinya. Nah, apa itu? Kita akan bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap urusannya. Dan yang sedang sakit saya doakan semoga lekas sembuh, lekas beraktivitas lagi, agar kalian terus dapat memperbaiki ekonomi kalian. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengangkat kisah dari seorang teman saya yang semoga kisahnya ini menjadi inspirasi buat kalian semuanya, dan kalian lebih terbuka lagi tentang apa itu pinjol dan bagaimana cara untuk melunaskannya. Nah, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini, sudah agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya sudah pernah menginformasikan bagaimana caranya untuk pengajuan nego bayar pokoknya saja tanpa harus membayar denda dan bunganya, dan sudah saya jelaskan bagaimana cara untuk galbay mandiri jangan tergoda dengan tipu rayuan dari para joki-joki atau pihak-pihak luar lainnya. Nah, jadi di sini saya dapatkan, saya screenshot ya dari pernyataan teman saya yang memang sudah berhasil melakukan negosiasi untuk tidak membayarkan denda dan bunganya di aplikasi Julo dan Indodana. Nah, ini pernyataannya teman-teman ya. Alhamdulillah dia berhasil, dan cara untuk negosiasinya melalui email. Agar apa melalui email? Biar nantinya kita ada backup pembicaraan kita dengan pinjolnya. Jadi kalau melalui telepon takutnya nanti ada kata-kata yang disalahgunakan, ada kata-kata atau pernyataan yang mungkin tidak kita pahami saat itu juga, itu nanti dibalik faktakan. Takutnya nanti seperti itu, kita jaga-jaga ya. Dan alhamdulillah sudah bisa melunaskannya, dan saya harapkan kalian juga bisa melakukan itu buat kalian yang galbay saat ini, biar kalian segera terbebas dari yang namanya pinjol, dari pusaran pinjol, dan kalian bisa hidup dengan tenang seperti sebelum-sebelumnya. Nah, oke teman-teman ya, kita lanjut lagi tentang kisah dari teman saya yang coba saya angkat di sini biar nantinya bisa menginspirasi kalian bagaimana caranya agar kalian bisa lunaskan pinjol kalian bisa dengan serta-merta tanpa harus kalian terlilit hutang ini itu. Nah, berikut ini ceritanya. Oke, kita bacain aja ya. Ini ada seorang teman yang berusaha untuk melunaskan pinjolnya. Seharusnya dia sudah lunas, tapi dia mendapatkan kejadian tidak mengenakan. Dan semoga ini menjadi inspirasi buat kalian ya. Terima kasih Kak, udah balas DM-ku. Kak, aku tuh minta bantuan sama yang bisa urus pinjol. Cuma aku tuh takutnya kena tipu. Ceritanya kita ketemuan buat urus. Padahal sebelumnya tagihan aku tuh tinggal sedikit. Dan itu pun yang pakai adik aku. Karena adik aku belum dapat pekerjaan lagi, otomatis aku yang backup karena tidak mau nama aku jelek. Waktu ketemu, HP aku tuh mereka yang pegang, dan aku nggak tahu apa aja aplikasi yang udah mereka cairkan. Yang aku tahu, aplikasi yang limitnya full seperti Indodana, Jolo, Alobank, S-Pinjam, sisa limit dicairkan semua, dan ada aplikasi ilegal lain yang mereka pakai di luar sepengetahuan aku karena mereka langsung uninstall setelah dana masuk ke rekening mereka. Dari totalannya mereka minta ke rekening mereka dengan alasan untuk bayar DC biar aman nggak datangin. Aku minta bantuan tuh untuk nutup yang belum lunas. Ini malah jadi kebuka pinjaman baru, tambah masalah, ditambah lagi mereka cairkan tanpa izin aku, dan uang yang masuk ke mereka orangnya udah aku cari Kak. Sebaiknya aku lapor saja atau bagaimana? Nah, ini totalan yang udah dia cairkan, ada yang 10 juta, ada yang 6 juta, ada yang 15 juta. Nah, dari cerita ini teman-teman ya, jadi maksud dari si teman ini coba untuk mau membersihkan pinjolnya, karena sebelumnya dia kan nggak kerja adiknya ya, jadi dia coba backup, dan mungkin dia udah lelah bayar-bayar ini itu, akhirnya dia coba cari orang yang bisa untuk melunaskan hutangnya ataupun minimal bisa untuk membayarkan
membayarkan pinjol-pinjol yang selama ini dia gunakan. Nah, akhirnya mereka ketemuan dan ujung-ujungnya HP si teman saya ini dipegang sama si yang mau bantu ini tadi, sama si pelaku. Dan sama si pelaku ternyata HP-nya itu diinstal beberapa aplikasi yang mungkin dia udah tahu lah ini, aplikasi ini tinggal ditarik-tarik aja karena mungkin teman ini udah cerita bahwa dia cuma menggunakan aplikasi ini saja dan ada beberapa limit yang sisanya tinggal ditarik aja dan ada mungkin beberapa limit yang sudah terbuka tapi dia belum pakai. Nah, akhirnya semua itu ditarik sama si pelaku ini dan aplikasinya langsung di-uninstall tanpa teman saya tahu mana-mana aja aplikasi yang sudah si pelaku gunakan. Nah, jadi ini baru kejadian saya temui yang seperti ini. Saya harapkan tidak ada lagi orang yang seperti ini. Kalau kalian mau tahu siapa pelakunya yang ada di Instagram, kalian boleh DM saya biar nanti kalian tidak kedapatan lagi dengan orang yang itu dan kalian tidak berusaha untuk berurusan sama dia lagi. Nah, saran dari saya, laporkan kejadian ini langsung ke polisi dengan IG-nya, dengan kejadiannya dan total kerugiannya. Walaupun tahu ya teman-teman ya, model yang seperti ini jatuhnya nanti kalau kita laporkan kepada pinjolnya, itu pinjol akan menyalahkan kita. Karena apa? Sudah jelas-jelas itu yang digunakan adalah data kita dan dananya masuk ke rekening kita dan si pelaku minta untuk mentransferkan ke dia dengan alasan untuk membayar DC-nya. Nah, alasan seperti ini aja sudah hoaks ya. Kalau misalnya DC bekerja sama joki sih saya tahu. Tapi kalau misalnya si DC ini sampai dibayar sama si jokinya ini biar nggak datang lagi, itu sebenarnya hoaks. Karena kalau sudah ada yang galbay, pasti pinjol akan menurunkan ataupun pihak ketiga akan menurunkan DC-DC yang mereka tunjuk. Jadi belum tentu si joki ini tahu DC mana yang diturunkan. Nah, ini miris sekali teman-teman ya. Saya harapkan jangan ada lagi lah bentuk yang seperti ini yang seharusnya sudah lunas, tinggal dia bayarkan aja terus-menerus ataupun dia galbaikan sementara waktu sampai dia bisa melunaskannya tanpa harus pakai yang kayak gini. Kebetulan yang seperti ini paling banyak perempuan, ibu rumah tangga yang percaya kali dengan bentuk-bentuk perkataan-perkataan yang butuh bantuan untuk melunaskan bisa nih, yang butuh ini itu bisa. Nah, kalau dari saya itu hoax semua teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Saya harapkan buat kalian semuanya tidak ada lagi yang tergoda dengan namanya joki. Ya, kalau kalian memang mau galbay mandiri, kalau memang mau menggunakan pihak ketiga seperti PT Amalan ataupun PT yang lainnya yang memang bisa membackup kalian lakukan yang penting dana kalian cukup untuk membayar jasa dari perusahaan-perusahaan yang akan membantu kalian. Tetapi kalau dari yang namanya joki seperti ini, saya jamin kalian tidak akan pernah lepas dari yang namanya pinjol. Gak usah seperti itu. Baru-baru ini saja teman saya di spam WA-nya dari Aku Laku yang menawarkan untuk jasa-jasa seperti ini. Ini jasa-jasa pembebasan hutang yang tidak benar ya teman-teman ya. Karena kalau sudah yang namanya gaya lubang tutup lubang, coba komen di bawah ada nggak yang udah berhasil menutup hutang yang ini. Pasti jawabannya hampir sedikit dan bahkan tidak ada. Ya karena apa? Semua orang yang berusaha untuk gaya lubang tutup lubang dimanapun itu, dipinjol apapun itu, tidak akan pernah berhasil keluar. Fokus aja sama diri kalian, kumpulkan uang kalian, benar-benar kumpulkan uang kalian dan benar-benar mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa dan minta ampun sebanyak-banyaknya agar kalian bisa terlepas dari yang namanya pinjol. Cukup sudah sampai di sini, keluarlah dari pusaran ini dan berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Gitu ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi kisah-kisah dari teman-teman semua yang berusaha untuk melunaskan pinjolnya tetapi malah terjebak dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya selalu ingatkan, pinjol itu urusannya kalian dengan pinjolnya, bukan dengan pihak ketiga ataupun orang-orang yang menawarkan jasa terlalu baik untuk melunaskan hutang kalian. Itu semua hoax. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster, menjadi informasi yang terbaru buat kalian dan membuat kalian lebih kuat mental lagi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.